Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram, Al-Muhtaram yang kami muliakan dan kami hormati, segenap para asatid, para gawakis, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, haji sepuh yang kami muliakan, khususnya Sohibul Bait Mbak Mita Hudori, ingkang mugi-mugi beliau sehat walafiat, hajat-hajate dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan wonten Bapak Kaisar, Pak Nana, Ustadz Khair, Habib Muhammad Maula Khela, sedaya para tokoh masyarakat yang hadir, yang paling penting hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah rutinan hari Rebo teng Mushola Al-Qudori, ingkang mugi-mugi sedayanipun sugih kabeh insyaallah. Hajat-hajate dikabulaken sedaya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini nggih, walaupun suasananya kalau bahasa Inggrisnya tadi asrep nggih napa nggih. Kita tetap istiqomah di rutinan ini, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-ajru ala qadri ta'ab, balasan dari Allah itu sesuai kadar pencapaian kita. Semakin kita panas, dingin, tetap istiqomah hadirkan rutinan kados menika nggih, mugi-mugi segala yang kita upayakan ini ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Langsung kemawon kula lan panjenengan ngaos kitab Nasihatul Ibad. Mugi-mugi apa yang tersirat di kitab yang mulia ini barokahnya meluber kepada kita nggih. Ini nasihatnya luar biasa, bukan dalam artian kula nuturi panjenengan nggih boten. Ini hakikatnya sahibul kitab nuturi kula lan panjenengan sedaya. Nggih napa nggih? Nggih, insyaallah dados ilmu ingkang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Langsung kemawon bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'al wa ta'lim wa tadzakur wa tadzkir wa naf'a wal intifa wal ibadah wal istibadah wa hatta ala tamassuk bi kitabillahi sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata lil khair wa ibtigha'a wajhi wa qurubi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. An Hatim Al-Asam rahimahullah. Ibu-ibu, assalamualaikum. Nggih. Iki ibu-ibu sing istiqomah tak ngono umroh tahun ini insyaallah. Amin Allahumma. An Hatim Al-Asam rahimahullah annahu qala al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsati mawadi'ah. Ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Asom itu kalau dalam bahasa Arab artinya orang yang ngapunten, tidak pendengarannya tidak bagus atau al-budeku, tuli. Asom itu dalam artian seperti itu. Nah, kenapa ini orang mulia, aulia kok dapat julukan Al-Asam? Kalau nanti cerita tentang panjenengan sedaya. Hatim Al-Asam ini, beliau ini dijuluki seperti itu, padahal beliau ini normal, pendengarannya pun normal, sehat walafiat. Tidak ada kata cacat di beliau, tidak ada. Pernah suatu ketika beliau Hatim Al-Asam ini jaga toko hadirin, jaga toko roti. Boten semerap toko roti Dewi Sri nopo Sari roti nggih kula boten ngertos. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika beliau jaga toko roti niku, ada seorang perempuan cantik, arek wedok tua, itu beliau lagi sendirian di toko. Nah, orang perempuan ini merasa pede dengan cantiknya, melayu, menor, ngoten nggih, senyum-senyum kanan kiri yang bahagia ngoten. Ciri-ciri orang percaya diri ngoten nggih. Akhirnya ketika perempuan ini ngambil roti dengan posisi wajahnya yang ceria ngoten, ngapunten, nggak sengaja perempuan ini apa ya bahasa Inggrisnya kepentut yo. Nggih. Ngentut. Nggih, nggak sengaja si perempuan ini kepentut. Nah ini Masya Allah, ya ini filosofinya ngapunten. Kalau kentut itu
tidak ada suaranya, kadang lebih bau hadirin. Lan ngoten. Ya Allah saudara Muhammad. Ini tidak sengaja wanita si cantik ini kebentuk dengan suara yang keras. Ngoten. Sedangkan di situ cuma ada Hatim Al-Asam ini tadi, seorang aulia luar biasa. Beliau jaga kasir, kerja, muamalah. Beliau jaga kasir. Ketika wanita ini wajahnya tadi riang, berseri-seri, guyu, langsung wajahnya mencep. Wajahnya yang tadi gemerlap itu langsung merah ketika isinya luar biasa waktu ketemu waktu itu. Ketika ngambil roti, mau ke kasir bayar, tanya sama Hatim Al-Asam, Pak, ngapunten Pak, ini roti saya total harganya semua berapa? Hatim Al-Asam ini pura-pura tidak dengar. Piro Mbak, apa Mbak yang kalau sampai ngomong yang keras Mbak? Ini loh Pak, rotinya semua ini berapa? Waduh, kurang keras Mbak, suara sampean ini kurang keras kan Mbak? Tadi Mbak kurang keras. Ini Pak, rotinya semua berapa Pak? Oh, rotinya harga berapa? Kalau ngomong sama saya Mbak, itu yang keras karena telinga saya ini tidak dengar loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal niatnya Hatim Al-Asam ini menutupi aib perempuan ini kayak tidak sakit hati, tidak nolok tiang, tidak pernah buat hati orang lain kecewa itu tidak pernah. Akhirnya wanitanya yang tadi mukanya merah kembali senyum lagi karena karomanya Hatim Al-Asam ini tadi. Semenjak saat itu dia derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menutupi aib saudaranya. Islam itu indah. Dengan kita berbuat sedikit nutupi aib saudara kita. Kata mbak cerita mau umpama kasire kula nggih, kula sing mlebu iki nggih. Umpama kasire kula paring pungkak roa wingi. Di tuku kuwi ana wong wedok wayu ngentut mare paling kula critakaken ngoten. Nah ini Hatim Al-Asam boten. Ditutupi aibnya, dijaga harga dirinya supaya tidak malu hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kita dapat keberkahan. Dan beliau mengatakan Hatim Al-Asam ini mengatakan al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsati mawadi'ah. Tergesa-gesa itu perbuatan dari setan. Gesusu-gesusu dengan perkara apapun itu aslinya perkara dari setan. Tapi kesusu-gesusu dalam hal yang baik itu bukan nopo-nopo. Itu malah dianjurkan dalam hal baik. Sampai dikatakan khairul umur ajiluh. Sebagai perkara itu yang cepat, tapi yang baik. Jangan sampai waduh, bengi iki wayane judi online iki kudu cepet iki jare dilan boten. Nggih. Al-ajalah minasyaiton, perkara yang cepet itu dari setan kecuali di 5 perkara ini. Panjenengan catat mboten napa direkam mboten napa nggih. Tapi jangan kasih sonanya nggih. Nggih. Jangan Allah masalah Muhammad. Nggih. Yang pertama kata beliau It'amud daif idza nazala. Nggih. Memberi jamuan pada tamu ketika tamu datang itu cepet-cepet tergesa-gesa mboten napa. Nggih. Ketika ada tamu datang kita nunggu cepet-cepet, nah itu perkara yang baik. Nggih. Ojo sampai tamu wis 2 jam, 3 jam tidak podcast nih. Sampai ngene teng di ngeten gak disuguhi babar gelas. Akhirnya tamunya nelongso. Nah ini dianjurkan kalau ada tamu cepet-cepet langsung dikasih suguhan. Nah ini termasuk budaya baik dari Islam. Jadi kalau perkara yang baik itu dianjurkan cepat. Contohnya ngasih jamuan kepada tamu. Jadi ketika tamu datang itu kalau bisa minimal kopinya pun lagi. Kalau memang kita keadaannya tidak ada, jangan sampai memaksakan waktu sampai utang-utang. Nah itu tidak boleh. Kalau memang keadaannya tidak ada, ya apa yang ada dikeluarkan. Kopi disuguhkan, teh, air putih disuguhkan. Jangan sampai buat hati orang lain itu nelongso, jadi kayak gitu. Kalau bisa waktu ada tamu langsung dikeluarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, 5 perkara ini termasuk tergesa-gesa yang dikasih keberkahan oleh Allah. Yang pertama memberi jamuan pada tamu ketika tamu sudah datang. Yang nomor 2 kata Hatim Al-Asam yaitu wa tajhizul mayyit idza mata. Mengurus mayat apabila mayat itu sudah meninggal. Nah ini dianjurkan cepat-cepat. Kadang ada perkara yang sulit. Waduh ini masih tidak bisa dikubur. Loh kenapa? Nah nunggu keluarganya dari Ekuador sampai Uruguay. Tidak boleh. Kalau bisa kalau ada mayat itu cepat-cepat langsung diurus jenazahnya, dikafani, dimandikan. Kalau bisa
cepat, kecuali kalau ini masih ada keluarganya dari Jakarta, Surabaya berangkat, dan itu masih boten-boten. Tapi ini tunggu 5 hari lagi aja. Saat mayite bangun lagi kubur nang kuat ngoten Pak. Ngoten. Nggih, Allah sallallahu Muhammad. Jadi dianjurkan cepat, kalau ngurus mayit itu memang dianjurkan cepat dalam agama Islam. Yang nomor 3 kata beliau Hatim Al-Asam yaitu wa tazwijul binti idza balagat. Nih, dan menikahkan anak perempuan ketika sudah capek umurnya, sudah siap dinikahkan. Jangan sampai, waduh, ini saya punya anak perempuan lagi ta'aruf sama calonnya ini 5 tahun sudah ta'aruf. Nah ini ta'aruf nggak boleh seperti itu. Nih, kalau bisa sudah anak siap matang, Bismillah dinikahkan. Itu termasuk perkara yang bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 4, nah ini yang sekarang lagi sering ditinggal ini oleh masyarakat ini yang nomor 4 ini. Nih, tak kuatno kabeh sugih tak duwe utang kabeh jamaah rutinan insyaallah. Nih. Yang nomor 4, wa qada'u dain idza wajaba. Membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Kalau bisa bayar cepat, utang cepat-cepat itu baik. Nih. Kadang orang yang punya utang itu punya karomah. Gitu apa gitu? Apa karomahnya? Ngilang, Pak. Gitu. Gampang hilang ini karomah nih. Kalau tukang parkir. Awalnya gak ono lho, kok ono iki moro-moro ini karomah nih. Nah ini orang punya utang nih seperti itu. Kalau bisa, maka dianjurkan dalam Islam itu kalau sudah jatuh tempo bayar utang. Nih, tak dengar suki kabeh hadri utang iki insyaallah. Ya wajah-wajahnya suki kabeh insyaallah. Nih, amin Allahumma. Nih, bayar utang kalau sudah jatuh tempo. Jangan sampai waduh, iki insyaallah meneh lah bayar. Meneh ini ternyata tahun depan. Ya salah kata ngoten nih. Jadi kalau dianjurkan di Islam, ini ngomong agama Islam, perkara yang baik itu kalau bisa ya ini utang. Kalau sudah ada rezekinya, sudah cukup langsung dibayar. Jangan takut miskin, karena bayar utang ini nanti kita dikasih rezeki lebih-lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 5, nah ini insya Allah dilakon ini gampang insya Allah buat jamaah rutinan. Wa taubatu idza dzambi. Nggih. Wa taubatu idza dzambi. Bertobat langsung seketika ketika melakukan maksiat, langsung tobat, tak nunggu menit, tak nunggu seminggu lagi, tak nunggu sebulan lagi, jadi langsung tobat ketika maksiat. Contoh kecil nih, ngapunten, ketika panjenengan mungkin ibu-ibu gibah tonggo nih, rasan-rasan, kok gak ruah, iki wingi lo tuku motor, gak lo duit itu tuh di, iki ngene. Ketika pulang dari majelis langsung mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 5 perkara ini dianjurkan dalam agama Islam cepat dilaksanakan. Cepat dilaksanakan. Ini adalah perkara cepat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi, yang pertama memberi jamuan ketika ada tamu. Dianjurkan cepat. Yang kedua mengurus mayit ketika sudah meninggal. Ini dianjurkan cepat. Yang nomor 3, mengawinkan anak perempuan apabila telah balik atau cukup umurnya. Yang nomor 4, membayar hutang ketika sudah jatuh tempo, kalau bisa dianjurkan cepat. Yang nomor 5, bertobat dari dosa ketika melakukan maksiat, langsung tobat hadirin. Jadi ini adalah perkara-perkara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini adalah makalah ke-27. Sampai di ini saya ambil taktik di kitab Tanbihul Ghafilin tentang makalah ke-27 dari kitab Nasihatul Ibad ini. Ada lanjutannya yaitu 10 perkara yang telah menunjukkan hati kita ini mati. Sampai kata para ulama itu ada beberapa orang yang jasadnya belum meninggal tapi hakikatnya hatinya sudah mati. Tapi ada orang yang jasadnya sudah meninggal tapi masih hidup. Contoh para aulia, para wali-wali Allah. Nah ini walaupun sudah meninggal kadang kita masih sebut-sebut, kita ziarahi. Tapi banyak orang yang masih hidup di dunia tapi hakikatnya dia ini mati. Nah ini ada 10 perkara tanda hati kita telah mati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 10 perkara ini. Amin Allahumma. Yang nomor pertama di kitab Tanbihul Ghafilin yaitu kalian mengenal Allah tapi tidak menunaikan haknya. Kita tahu haknya Allah ini seperti apa.
Sholat kita lakukan, zakat kita lakukan. Kita tahu zakat itu wajib, sholat itu wajib. Tapi itu semua tidak kita lakukan, kita abaikan. Oh sholat, si jam biru, si sholat duhur, si jam 1 jam 2, 12 sampai jam 4. Sore asar nih ngotot, jam 5 waktu, kok setengah 6 mepet-mepet aja sholatnya, ternyata 14. Nah ini kita tahu hak Allah, tapi kita mengabaikan. Nah ini tanda hati kita sudah mati hati. Kita tahu Allah, kita tahu hanya, nah kita lakukan, nah itu hati kita hidup berarti. Yang nomor 2, kalian membaca Quran tapi tidak mengamalkannya. Kita tahu baca Quran tapi mengamalkan isi Quran itu sedikit sekali, bahkan tahu artinya sedikit sekali. Kita dianjurkan itu kalau bisa tahu apa yang kita ucapkan di Quran, minimal ketika sholat. Kita baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami ini jalan petunjuk yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah, yaitu siapa? Para nabi, para syuhada, sholihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai ya Allah, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kalau kita baca Fatihah khusyuk, ngerti artinya, harokatnya ngerti, panjang pendeknya ngerti, nah itu termasuk bagus kita mengenal bacaan yang kita baca sehari-hari. Yang nomor 3, kalian mengaku mencintai Rasulullah, tapi kita meninggalkan sunnah baginda Nabi. Sampai kata ulama itu, kalau kita mengenal satu saja sunnah baginda Nabi dan kita ngamalkan, takun min ahliha. Kita melakukan satu sunnah, kita tahu ilmunya, terus kita melakukan, kita insya Allah dicatat sebagai orang-orang yang melakukan sunnah baginda Nabi. Contoh yang gampang-gampang, yang kecil-kecil aja. Sunnah baginda Nabi itu masuk kamar mandi kaki kiri. Keluar kamar mandi kaki apa? Tadi Muhammad. Kaki kanan. Mau tidur Allahumma barik lana. Ngaku kabeh wae. Mau sok tidur Allahumma barik lana. Tadi mangan nopo ya. Boten Kanjeng Nabi itu segala sesuatunya yang kecil-kecil kita lakukan. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Nabi Muhammad itu selalu senyum. Sampai di riwayat Nabi itu orang aksara tabasuma, seseorang yang sering senyum itu baginda Nabi. Ayo panjenengan ojo senyum kalau wong senyum. Engko diculik Pak. Nabi itu kalau bermuamalah ketemu orang lain senyum. Karena sedekah. Kalau kita tidak bisa sedekah materi, minimal itu senyum kepada saudaranya. Contoh kita kebeli rutinan memiliki di rumah ada masalah, utang lake, anak ganyang, bojo ganyang, teko rutinan ketemu koncone mukahe pas puasa kon gak apa-apa, dan tidak bahagia. Awakku aman kok aku. Waduh. Tapi kalau kita ketemu saudara kita dengan senyum, sampai dikatakan di Al-Quran itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Di Quran itu Allah sampai ngomong qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan lemah lembut serta ampunan, khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada kita sedekah tapi dibarengi cacian. Iku lho, tak kei duit, kok nek gak tak kei duit waduh uripmu morat-marit banget. Nah itu tidak boleh. Hari itu lek tak tolong biar itu paling jerumup saiki. Nah, ini tidak boleh. Setan itu yadri bimajrodam. Setan itu masuk ke dalam diri kita itu hadirin melewati darah-darah kita. Jadi kalau jangan sampai ketika setan masuk itu pandangan tolak. Oh ini semua karena la haula wala quwwata illa bila tidak ada daya dan upaya kecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 4, kalian mengaku memusuhi setan tapi kita telah mematuhinya dan mengikuti setan itu tadi. Ini
termasuk perkara-perkara yang mati ini kita dengan azan dulu, setelah azan kita lanjutin. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih. Nah, ini termasuk tadi kita membicarakan tanda hati kita telah mati ada 10 perkara nggih. Tadi sempat saya singgung, kita mengenal Allah tapi kita tidak menunaikan haknya, itu tanda hati kita sudah mati. Kita membaca Quran tapi kita tidak mengambil pelajaran daripada Quran. Yang nomor 3, kita mengakui cinta baginda Nabi Muhammad SAW, karena cinta kepada Allah niku wonten pintune hadirin. Pintu cinta Allah, kita mungkin hamba yang banyak dosa itu langsung ke Allah nggih. Boten saged kecuali kita mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Di Quran Kanjeng Nabi pun dawuh, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Allah Ta'ala menyuruh baginda Nabi, Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian semua umatku ini cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah ajaranku, kata baginda Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian semua. Kita mengikuti sunnah baginda Nabi supaya kita dicintai Allah. Nabi itu sholat duhani, Masya Allah. Menurut para sahabat itu tidak ada sholat sunnah. Mereka merasakan kayak wajib semua. Jadi kok dia lagi. Jadi karena Nabi melakukan itu, jadi mereka ini sampai heran kalau tidak ada yang melakukan seperti itu, karena itu termasuk ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5, ya minimal kita semua ini kalau masih belum bisa mengikuti sunnah baginda Nabi, perbanyak sholawat dumateng kanjeng Nabi. Karena sholawat ini hadirin ya Allah, perkara kalau kita boten perkara apapun yang sulit dibarengi sholawat, waduh, pasti enteng. Di Quran itu Allah Ta'ala itu menyuruh kita sholat, kita sholat, tapi Allah boten sholat. Ketika Allah menyuruh kita zakat, Allah boten zakat. Ketika Allah menyuruh kita berpuasa, ya Allah berpuasa. Tapi ketika Allah mengatakan dalam ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Tapi solawatnya Allah itu beda. Allah memberikan rahmat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Allah tidak mengatakan kadang di Quran itu ya ayyuhan nas, bukan ayat ya ayyuhan nas. Tapi Allah Ta'ala panggilan khusus, panggilan sayang Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak sholawat kedudukan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5, kalian mengakui surga itu ada, tapi tidak beramal untuk surga. Kita tahu kenikmatan surga itu, insya Allah sedaya ini mlebu swarga sedaya insya Allah. Tanpa hisab insya Allah. Kita tahu surga, tapi bercita-cita masuk surga itu kadang boten. Jadi kalau bisa mungkin setelah rutinan ini perbanyak amalan yang mungkin bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6 yaitu kita mengatakan takut neraka, tapi kita tidak menghindari amalan-amalan orang ahli neraka. Kita tahu siksaannya itu pedih di neraka, kejam, tapi kita santai. Kita amalan orang ahli neraka tetap tidak takut. Nah, ini tidak baik. Yang nomor 7, nah ini agak ekstrim. Kita ngomong, kalau kematian itu adanya, tapi kita tidak ngambil pelajaran. Kita tidak ada persiapan untuk kematian itu. Yang nomor 8 yaitu kita sibuk membicarakan aib saudara kita, sedangkan kita buta akan aib diri kita sendiri. Nah ini kata para ulama, buta itu, buta itu bukan berarti orang yang tidak melihat, kata para ulama. Orang yang buta itu dia melek akan aibnya saudara sendiri, tapi dia buta akan aibnya diri sendiri. Jadi sebaik-baik orang itu kalau bisa dia nuturi dirinya dulu. Begini. Kadang kita ini gampang kelihatan paknya orang atau kokohnya orang, kemejanya orang itu kancingnya lepas satu kita kelihatan. Padahal kancing kita ini beda semua. Ya ini yang kita mungkin tidak ambil pelajaran di sini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian menghitung orang lain. Jadi ini adalah nasihatnya mahal sekali ini di kitab Tadbirul Wafil ini. Yang nomor 9 yaitu kita memakan nikmat-nikmat Allah, tapi kita tidak menunaikan syukur kepada Allah. Hakikatnya kita semua ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah raji', kita ini kembali kepada Allah nanti. Semua itu, bahkan sampai para ulama itu dulu sampai standarnya fakta saja. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakal tahu semua ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita doa ikhtiarnya, doanya gini, ya Allah, setelah panjang umur dan sehat walafiat, matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Terus enak. Setelah panjang umur, sehat walafiat, panjang umur, man tola umruhu wa khairunas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya dan amalnya juga baik. Kalau panjang umur tapi kelakuannya boten saya. Kalau kita doa kepada Allah, ya Allah, setelah panjang umur sehat walafiat, matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Yang nomor 10 yaitu dafantum mautakum. Kita sering nguburkan orang, lihat status WA mungkin telah meninggal, tapi kita tidak mengambil pelajaran dalam perkataan orang-orang yang meninggal ini. Maksudnya banyak yang meninggal, tapi kita ini tinggal nunggu waktu saja. Nanti suatu saat pasti nama kita telah meninggal bulan, tapi kita tidak mengambil pelajaran. Kalau bisa minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau ada orang meninggal, ya Allah, alhamdulillah sudah dikasih umur panjang ya Allah. Tapi jangan ngomong gitu di depan sahibul musibah, di depan keluarganya yang meninggal. Oke, alhamdulillah, aku sudah bawa umur keluarga yang ngamis meninggal, nah ini tidak baik. Itu termasuk adab dan akhlak itu tidak mengatakan seperti itu. Seperti kita menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ini pahalanya gede, luar biasa.
Bahkan diriwayatkan kalau kita jenguk orang sakit dan mendoakan kesembuhan kepada orang sakit, kita bakal dikasih nikmat berlebih-lebih sama Allah Ta'ala. Tapi menjenguk orang sakit ini ada adab dan akhlaknya. Jangan sampai jenguk orang sakit ini 3 jam, Pak. Sesek iki apa sing loro iki. Gak boleh wong iki lan nonton. Nggih. Menjenguk orang sakit itu ya ada adabnya. Terus didoakan, disemangati yang baik-baik. Jangan sampai jenguk orang sakit, waduh, awakmu iki sakno. Tonggoku mikirane loro ini mati. Diusir, Pak. Buat tenang saja, tidak boleh. Jadi kalau ada orang sakit itu disemangati, insya Allah sampai ini sehat, sampai bakal sembuh. Orang yang sakit itu, fa'idah marid itu, bahwa yasfir. Ketika saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi dikasih semangat, jangan tambah dikendorkan. Ngerti nggih? Jadi ya ini yang terakhir ini yang nomor 10. Kita sering menguburkan orang meninggal, tapi kita tidak ambil pelajaran di dalamnya. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang kurang baik. Allah saudara, pun saya mau cerita di tentang tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Kita mengetahui surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Gimana sapi betina. Al-Baqarah ini termasuk surat di Quran yang ayatnya banyak. Tapi kenapa yang redaksi judulnya Al-Baqarah bukan yang lain, padahal banyak kejadian di surat Al-Baqarah tentang peristiwa Nabi Adam, tentang wonten Nabi Musa di situ, tentang apa ini bab muamalah dan lain-lain, banyak di surat Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah? Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat anak yatim ceritanya. Nah ini kita ceritakan di kitab Tafsir Jalalain dan kitab Tafsir Al-Munir tentang cerita ini di ayat 67 sampai 71. Dulu di zaman Bani Israel niku ada seorang kaya raya, suku luar biasa tapi Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ini orang tidak beriman pada Nabi Musa, kaya, suki luar biasa. Dia hidup cuma sama ponakannya di rumah, cuma berdua, dia sama ponakannya saja. Nah ponakannya ini terkenal kepingin menguasai harta pamannya ini tadi. Waduh, iki lek pamanku mati sugih dadak awak dhewe Sultan Bani Israil iki awak dhewe. Jadi ambisinya itu sugih. Suatu ketika pamannya ini tidak ada, ini moro-moro meninggal. Katanya jatuh dari tangga atau gimana. Ini ponakannya ini pinter acting, Pak. Kalau bahasa beritanya itu playing victim. Nih, ke masyarakat nangis-nangis, aduh paman saya meninggal. Nangis-nangis ke masyarakat. Masyarakat awalnya percaya. Tapi kematiannya itu jauh dalam. Kematiannya apa? Ini cerita dalam Quran ini, surat Al-Baqarah. Kok kematiannya janggal ini, kok gak ada apa-apa, mau meninggal orang ini. Diselidiki wes. Kita nggak boleh gegabah mempercayai ini. Kita harus lihat di TKP kejadiannya seperti apa, waktu cerita detektif Conan. Ini harus diselidiki nih, diselidiki nih, matinya ini seperti apa, sampai ke penicuan. Harus diselidiki meninggalnya seperti apa. Di sisi lain, di desa yang sama ada seorang anak remaja yang anak ini yatim. Ditinggal bapaknya mulai kecil, punya ibu seorang janda tapi waliyah, ahli ibadah luar biasa dan pengikut Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa ini anak soleh luar biasa. Anak ini setiap hari kerjanya jualan kayu ke pasar. Nih, jualan kayu ke pasar. Sepertiga dari penghasilannya dibuat dirinya pribadi. Sepertiga lagi dikasihkan orang-orang yang kurang mampu. Sepertiga lagi dikasihkan ibunya. Bahkan kalau lebih dikasihkan kepada ibunya. Usaha ini yatim, baktinya ambil ibunya luar biasa. Nah ini makanya. Tidak ada dalam riwayat anak yang bakti sama orang tua apalagi ibu hidupnya menderita itu tidak ada. Kecuali di sinetron. Bawang merah bawang putih ambil tapi welek aja sih. Di sinetron. Ini kalau orang bakti tidak ada. Saya pernah dengar riwayat iku loh ahli sholawat. Pendino sholawatan urip orang ngalir. Tidak ada cerita seperti itu. Iku lah ibu esok luar biasa tapi urip orang ngalir. Kayak tidak pernah ada. Nih, orang yang sama ibunya luar biasa, ahli sholawat, insya Allah hidupnya bahagia terus insya Allah. Nih, ini ada anak yang bakti sama ibunya luar biasa.
Nah ini ibunya ini ditinggali oleh mantan suaminya orang soleh yang sudah meninggal ini. Ditinggali seorang sapi betina yang warnanya itu kuning langsat. Sampai dikatakan di surat Al-Baqarah 67 itu tasurun nadiri. Kalau kita lihat sapinya ini pandangannya indah, bagus loh, warnanya kuning langsat. Itu ditaruh di hutan, disimpan di situ sama suaminya. Nih, disimpan di situ, suaminya pesan sama ibunya, Bu, kalau anak kita sudah cukup umur, kasih sapi ini kepada dia, ini hadiah. Nanti sapi ini akan dibutuhkan oleh umat. Bapaknya tahu, wali luar biasa. Akhirnya ya dijaga amanat ini oleh ibunya, disimpan. Ibunya boten Pak, duit bodoh duit ini dikasih nopo ya bagi sapi dengan boten. Ibunya lebih soleh luar biasa. Suatu ketika anak ini ke pasar, akhirnya pulang dibilangin sama ibunya, "Nak, awakmu wis gede, Nak. Awakmu gede, kau dulu itu dikasih sama bapakmu sapi. Kata bapakmu kalau kau sudah cukup umur sapinya kau bisa bawa pulang. Oh kau bisa buat kerja dan kau bisa jual lagi. Oh gitu siap alhamdulillah. Sedangkan di masyarakat lagi gaduh-gaduhnya nyari tersangka pembunuhan ini, yang tadi pembunuhan tentang orang yang kaya raya ini, mereka bersepakat wes kita tanya kepada Nabi Musa saja. Nabi Musa itu Nabi yang kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Kita tanya Nabi Musa, siapa tersangkanya ini seperti apa, supaya minta petunjuk kepada Allah. Dia bersiap, rombongan ke Nabi Musa. Nabi Musa, ini ada yang meninggal tapi janggal. Tolong tanyakan kepada Allah siapa tersangkanya. Nih, akhirnya Nabi Musa tawasul. Allah itu cuma nyuruh satu tok aslinya. Karena Bani Israel ini Bani Israel itu punya kebiasaan buruk, yaitu sering bertanya. Sering bertanya. Hobinya takut tapi gak dilakoni, itu Bani Israel. Hobinya takut tapi kadang gak dilakoni. Kok takutnya pakai 10 pertanyaan sih dilakoni mek siji tok. Ini Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah. Allah cuma menyuruh kepada Bani Israel apa? Carilah sapi, carilah sapi, ambil buntutnya, cepleskan ke cepleskan itu. Pukulkan ke mayat itu tadi, mayat itu akan hidup lagi dan ngomong siapa yang bunuh dia. Aslinya enteng apa enteng? Enteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Enteng. Disuruh nyari sapi, ngambil buntutnya ada, dicepleskan selesai. Yang namanya Bani Israel, dibilangin Nabi Musa di keadaan cari sapi, loh, masa cuma sapi kok Nabi Musa? Apakah tidak spesifik sapinya itu seperti apa? Akhirnya Nabi Musa tanya lagi kepada Allah, ya Allah, mereka tanya yang lebih spesifik sapinya seperti apa? Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa, katakan kepada kaummu itu, carilah sapi yang dia ini betina. Warnanya kuning langsat, sama Allah Ta'ala dibuat kayak gitu lagi. Pertamanya di betina dulu. Oh, disuruh nyari satu betina. Warnanya Nabi Musa, warnanya itu apa? Warnanya apa? Kenapa? Gimana? Katanya Bani Israel ini. Nah, cari warnanya kuning langsat, wangel sudah. Wis pusing semua ini. Akhirnya mereka karena sering tanya seperti itu dikasih ribet sama Allah Ta'ala, disuruh nyari sapi betina yang warnanya kuning langsat, diambil buntutnya. Sedangkan waktu itu sulit ini. Akhirnya yang punya ini cuma anak yatim ini tadi, yang soleh tadi itu, warnanya kuning langsat, sapinya betina yang dicari Nabi Musa dan kaumnya. Akhirnya anak ini kepingin jual sapinya ke pasar, anak ini nurut sama ibunya. Ibarat ngapunten, di ruangan ini karpet ini warnanya hijau, hijau apa hijau nih? Hijau umpama ibunya, nak karpet ini warnanya apa? Anak ini percaya ini apa? Saking takutnya durhaka. Dan anak kelola panjangan potongan kok di sekolah pirang tahun gak terbiaya, lama tuh Ini karena nurut sama ibunya, warnanya merah. Saking pastinya seperti itu. Nah, diperintahkan sama ibunya, jual sapi ini sekarang ke pasar, kamu hiduplah bahagia, jualan ke pasar sapi ini. Dikotong sapi ini di pasar. Sampai pertengahan jalan mau ke pasar dicegat oleh seseorang, pemuda, sapimu saya beli boleh? Iya boleh. Tak beli, kamu jual sapi ini berapa? Kata ibu saya, sapi ini saya disuruh jual ibarat bahasa sekarang 8 juta. Orang yang nawarin langsung, wis sapimu tinggal ini tak
tuku 16 juta. Kinten-kinten, kula lan panjenengan punya sapi jual 8 juta ditawar 16 juta, dikekno napa mboten? Nggih. Untung ilang ngoten nggih. Waduh tuku iPhone terbaru nggih, Pajero Sport sugih nggih. 16 juta. Apa jawaban Anda ini? Tidak bisa. Ibu saya dulunya 8 juta, 8 juta. Ngoten nggih. Saking nurute sampai ibu. Nah ini orang ini ngomongin sana, mulai omane takut nabi ibumu boleh tidak 8 juta. Dia tengah sapi. Dalam hati sapi ini mikir, ngomong bisa anjir awak dewe iki kewan iki tengah. Dia tengah pulang lagi rumahnya. Sampai rumahnya Bu, ada yang nawar sapinya 16 juta. Misal panjenengan ibu-ibu punya anak, disuruh ngedol miyune ning pasar sepeda miu. Nah, dolan 3 juta, ditawar 7 juta, terus aneh mulai Bu, ditawar 7 juta oleh muda. Paling aneh sama nusin wae goblok kon putus. Ngali ya kon, untung iki. Nggih, pasti untung kon gak gelem, kok kon gak seneng untung iki duit akeh. Nggih, karena ibunya Liwaliah bilang, "Ya wis Nak, jual ke dia 16 juta enggak apa-apa." Balik lagi ke pasar. Sambil ini mangkel ngoten hasil nggih. Dia tengah mana iki? Anjir nasibku anjir kok iki. Dikasih mana di pasar, sampai tengah pasar, ditengah sama orang yang sama. Gimana boleh? Ya wes saya jual 16 juta ke panjenengan. Oh kalau sekarang harganya beda. Nih, harganya beda. Tadi 16 juta, sekarang 32 juta. Kalau sekarang ini harganya 32 juta. Sama lepas sama enggak? Waktu saya enggak bisa putusin. Anjir bahasanya anak soleh nih. Anak soleh luar biasa. Saya tidak bisa putusin Pak. Saya harus ibu saya lagi. Wonten, mulia wis takone buku, boleh tidak 32 juta? Dia tengah sapi ini dia tengah muangkel sampai di tak seruduk pada waktu itu. Dibawa lagi ke ibunya. Sampai sana ibunya cuma senyum, karena ibunya ini seorang waria. Nah, tahukah engkau yang nawar sapimu ini bukan manusia, itu adalah malaikat. Karena orang ini disuruh sama Allah mengirim sapi ini kepada umatnya Nabi Musa. Kalau dia tanya lagi kamu kembali sana tanya, belilah sesuai harga yang kamu inginkan. Bilang kepada dia seperti itu. Nggih Bu, balik mana yang pasar? Nih, satu sapi itu nangis sendiri. Boten ibu bumbu saking kula. Nggih, Allah masalah Muhammad. Dibawa lagi ke pasar. Akhirnya ngomong, Pak, kalau sekarang Pak, saya jual sapi ini, terserah panjenengan mau beli berapa. Orang itu langsung senyum. Nah, jangan jual ke saya, sapi kamu tinggal di rumah kamu. Bentar lagi Nabi Musa dan kaumnya akan datang ke rumahmu. Kalau tanya Nabi Musa dan kaumnya seperti apa, bilang harga sapi itu kamu jual per kilonya, ibaratnya per kilonya 30 juta, bilang seperti itu. Pasti jadi laku ini sapi kamu dengan harga mahal. Oh nggih Pak, siap. Karena ini tahunya malaikat, betul nggih. Bu, dulu Pak malaikat mau pripun betul selesai. Hanya pulang lagi ke rumahnya, ditinggal sapi. Umat Nabi Musa datang karena dapat info ada sapi seperti ini di daerah ini yang punya fulan. Sudah sampailah ke rumah itu, sampai rumah itu dikeluarkan apakah di sini ada sapi yang dijual? Oh iya ada, dikeluarkan sapi itu. Ada satu peneliti dari Bani Israel, meneliti sapi ini, benar tidak ciri-ciri itu? Ditulis ini. Oh gini, sesuai rasa-rasa. Benar. Sapinya seperti ini. Akhirnya singkat cerita tanya orang di antara Bani Israel tanya kepada pemuda ini, nah kamu jual berapa sapi ini? Nah, saya jual dengan harga per kilonya 30 juta. Wonten sing semaput Pak, masuk larang iki langsung semaput. Saudara Muhammad. Langsung kaget, waduh larang gak masuk akal iki harganya. Tapi memang ada minal agniya, orang yang kaya dari Bani Israel ingin nebus sapi ini supaya tahu siapa pembunuh asli paman itu tadi. Nggak wis tak beli semuanya sampai dapat keuntungan berapa ratus juta gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah dibeli sapi ini, dipotong buntutnya, dicepleskan ke orang yang meninggal tadi, jebret. Hidup lagi mengatakan, sesungguhnya saya ini meninggal dibunuh oleh ponakan saya, sing nangis-nangis iki mau. Allahumma sholli ala Muhammad. End of story. Ceritanya habis. Di sini ada dua hikmah. Yang pertama, lihatlah kalau Allah mengangkat derajatnya anak yang soleh,
anak yang bakti kepada ibunya. Aslinya kalau dia ngikuti egonya dan dia ngikuti prinsipnya, dia itu dapat harta 8 juta aja. Karena dia nurut sama ibunya, bakti sama ibunya. Harta yang awalnya 8 juta bisa diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang nomor 2, apa pribadi itu sepandai-pandai itu pengen lompat, pasti jatuh juga, pasti keblowok juga gitu kayaknya. Ini sebagaimana orang ini nutupi kejahatannya. Dia kok berbuat baik, tapi hasilnya jahat, yang bunuh dia pasti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini di surat Al-Baqarah ini Allah Ta'ala mengangkat cerita ini karena Allah ingin menunjukkan pertama tentang takdirnya anak yatim. Arsy-nya Allah itu hadirin. Arsy-nya Allah itu bergoncang karena 2 perkara. Yang pertama karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita maulid tiba yang sering kula lakukan dengan waos di fasal sebelum makhluk qiyam itu fahtazal arsyu toroban wastimsaro wasdadal kursi haibatan wa waqara. Di maulid tiba seperti itu, fahtazal arsyu toroban wastimsaro, maka arsy-nya Allah itu bergoncang ketika dilahirkan Nabi Muhammad. Wasdadal kursi haibatan wa waqara wabtala'ati samawati anwar, dan langit-langit itu menjadi bercahaya semua. Wadot jadil malaika tasbihan wa tamjidan wastighfar, dan malaikat seraya serentak mengucapkan tahlil tahmid wa istighfar kepada Allah SWT karena kelahiran baginda Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, arsy-nya Allah itu bergoncang karena tangisan anak yatim. Maka dikatakan sebaik-baik rumah kalian adalah yang di situ ada anak yatim dan dipelihara dengan baik, diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah yang di situ ada anak yatim dan anak yatim ini diasuh dengan tidak baik. Tangisan anak yatim itu mengucapkan arsy-nya Allah Ta'ala. Makanya ada pernah dengar sampai bersumpah, ana ma'ata fil yatim tahataini fil jannah. Saya dengan seseorang yang mengasuh merawat anak yatim itu kedudukannya seperti 2 jari ini di surga. Menunjukkan saking dekatnya Nabi sama orang yang welas kasih kepada anak yatim. Nabi Muhammad sendiri yatim. Jadi Allah Ta'ala mengangkat cerita ini karena Allah Ta'ala memuliakan anak yatim ini tadi. Jadi mudah-mudahan kalau dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ini mengangkat derajat kita. Kita perhatikan anak-anak yatim di sekitar kita. Kadang ingin pandangan mungkin ada yang hobi mancing. Mancing itu semakin bagus umpan pancing kita, ikan itu semakin moro. Gini mungkin, semakin ikan itu waduh merapat dewi kadang-kadang. Kadang ada di pancing mencolok dewi langsung kadang-kadang. Mana nih ikan? Nah ini saking ikan itu senangnya dengan pancingan yang bagus. Rezeki nasib baik itu juga ada pancingannya. Dengan apa? Baik sama anak yatim. Nada bantuan. Ya Allah, jika urusan saya pun ngasih makan anak yatim. Ya Allah, jika saya urusan saya pun saya kerja ini saya dapat rezeki sekian, baik kepada anak yatim. Insya Allah segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya insya Allah jadi ilmu yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Ini ada titipan pesan dari Mbak kita bahwa hari Rabu depan, Rabu depan ini disimak semuanya pengajian umum dan santunan janda jumbo bersama Kiai Lukman Syafi'i dan sholawat subuh salam jam 7 Pak Taisa disuruh hadir semua. Ada 300 door prize dan 5 NMAX. Waduh, udah ada ya. Saya tambah sendiri. Nanti di blokir Mbak Mita saya. Ada 300 door prize dan hadiah utamanya rahasia kata beliau. Apakah umroh atau dibangunkan rumah 5 lantai? Betul rahasia soalnya. Ajak tetangga dan seragam semua dipakai. Tidak tahu ini seragam pramuka apa ya maksudnya. Insya Allah semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kula lakukan dengan sedoyo hajat-hajat pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Rabu semakin baik, setiap Rabu semakin baik, dan kita minta kepada Allah
setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah menjatuh nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin, wa ma qadatallahu lana min amrin faj'al 'aqibatahu rashadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salat Isya berjamaah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar.